Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megan Nurayanti, Stanbook 072 2018 0029 kelas B1. Saya dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang materi pelabuhan. Pertama, saya menjelaskan tentang pengertian pelabuhan. Pelabuhan merupakan perairan tenang dan terhindar dari badai, angin, dan gelombang laut. Ia memberikan perlindungan untuk kapal berlabuh dengan aman dan nyaman. Dalam melakukan bongkar muat barang dan penumpang dalam rangka peralihan moda dari darat atau sebaliknya. Harbor, yaitu atau pelabuhan, tempat penjangkaran dan stasiun yang baik dan aman, sehingga kapal terlindung dari angin dan gelombang. Kedua, port atau bandar, tempat untuk bongkar muat barang dan penumpang kapal yang diawasi negara untuk keperluan maritim. Port mempunyai tempat pemuatan barang dan penumpang dengan sarana penunjang antara lain seperti dermaga dan lain-lain. Yaitu fungsi pelabuhan sebagai pintu gerbang untuk memajukan daerah di belakangnya atau hinterland secara ekonomi, memajukan suatu daerah sekitarnya sehingga perlu filter untuk mencegah dampak tersebut dari luar sebagai pertahanan keamanan negara. Ketiga, fasilitas dan elemen perairan. Pertama, fasilitas daratan atau onshore adalah sekelompok bangunan sipil di darat yang berfungsi untuk melayani kapal bongkar muat secara teratur dan ekonomis. Kedua, fasilitas air atau lepas pantai. Fasilitas pelabuhan yang penempatan di laut terbuka yang dilengkapi pelampung, tempat menambat atau breakwater, access channel, tumbling basin, dan sarana navigasi, dan lain-lain. Fasilitas daratan atau onshore. Pertama itu seperti gudang transit, yaitu penyimpanan barang jangka pendek sebelum dimuat di atas kapal. Kedua, warehouse, yaitu penyimpanan barang jangka pendek atau panjang yang posisinya berdekatan dengan gudang transit. Ketiga, lapangan terbuka, yaitu tempat penyimpanan barang yang tahan panas atau hujan. Keempat, gedung perkantoran seperti imigrasi, keamanan, dan tiketing. Kelima, gedung, yaitu bengkel, garasi, galangan kapal, dan lain-lain. Fasilitas air atau offshore, yaitu pertama tempat labuh, kedua lepas pantai break, ketiga water turning, keempat basin navigasi. Keempat yang perlu diketahui dalam pelabuhan ikan, kedalaman kolam tidak dalam karena kapal digunakan tidak besar, karena sifat dan cara kerja nelayan, maka sebaiknya pelabuhan ikan tidak dicampur dengan pelabuhan lainnya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pelabuhan ikan, seperti antara lain, pertama, perkampungan nelayan hidup dekat dengan peralatannya. Kedua, TPI atau frag ration beserta kelengkapannya. Ketiga, lapangan yang luas untuk perbaikan jala dan penjemuran hasil tangkapan nelayan. Keempat, BBM untuk kapal motor. Kelima, panjang kapal ikan berkisar 15 sampai 40 meter. Keenam, karena draft kapal kecil, maka pelabuhan ikan dapat dibuat dalam sungai, tidak harus di tepi pantai. Kelima, pelabuhan minyak. Pelabuhan ini digunakan khusus untuk pelabuhannya kapal minyak atau tanker. Sifat minyak mudah terbakar, maka pelabuhan minyak dijauhkan dengan kepentingan umum lainnya. Dermaga pelabuhan ini biasanya berupa pier, jetty, jembatan perencah, yaitu untuk lalu lintas orang saja sehingga beban freight atau kecil. Bongkar muat minyak dilakukan dengan pipa SAN, masing-masing pipa hanya digunakan untuk minyak yang sejenis. Salah satu pipa digunakan khusus untuk CO2 atau memadamkan kebakaran. Pelabuhan ini biasanya menjorok ke tengah laut, tetapi dapat juga di lepas pantai atau offshore. Keenam, pelabuhan muatan besar, yaitu dermaga minimal dapat menampung 80% panjang kapal, karena muatan terbanyak di bagian muka dan belakang kapal. Dermaga pelabuhan harus mempertimbangkan, yaitu jumlah keran atau krans harus seimbang. Kedua, dermaga harus bisa untuk lalu lintas truk dan kereta api. Ketiga, gedung diletakkan di belakang dermaga. Kedelapan itu pelabuhan peti kemas. Pertama, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pelabuhan ini. Pertama, lapangan yang luas. Kedua, jalan kereta api dan truk. Ketiga, dermaga sebaiknya yang menerus. Selanjutnya, peralatan yang diperlukan pada pelabuhan di antara lain. A. Truk dan kereta api. B. LUF atau lift-off unit frame, yaitu kerangka beroda ditarik traktor. Ketiga, bridge crane. Keempat, straddle crane. Kelima, sidle loader. Keenam, traveling crane. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.